Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Eva Video Official, balik lagi ya kita belajar bareng. Kali ini kita akan belajar materi seni budaya, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Materi ini adalah materi awal di kelas 7 semester 1 ya teman-teman. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi dalam menggambar, teknik menggambar, alat dan media menggambar, serta langkah-langkah dalam menggambar. Baik teman-teman, kita akan mulai materi yang pertama yaitu pengertian menggambar. Menggambar adalah salah satu kegiatan seni rupa yang menyertakan aktivitas cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk karya dua dimensi. Menggambar lebih menekankan pada cara untuk mewujudkan kembali objek gambar yang kita lihat atau kita bayangkan secara tepat. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Nah, materi selanjutnya yaitu objek menggambar. Secara umum, objek menggambar terdiri dari flora atau tumbuh-tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda seperti bebatuan. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak pernah akan habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Oke, kita lanjutkan ke materi komposisi dalam menggambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris adalah komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sedangkan komposisi asimetris adalah komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek di kiri bidang gambar tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Jadi komposisi simetris itu sama dan komposisi asimetris itu tidak sama. Mari kita lanjut ke teknik menggambar. Secara umum terdapat beberapa jenis teknik dalam menggambar, antara lain 1. Teknik linear. Teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Yang kedua, teknik blok. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Yang ketiga, teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. Yang keempat, teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan bantuan alat penggosok, misalkan jari, kapas, atau kertas untuk menghasilkan pewarnaan yang halus dan merata. Yang kelima, teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan titik-titikan. Yang keenam, teknik gambar akuarel. Teknik akuarel merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Dan yang ketujuh adalah teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Oke teman-teman, kita lanjut ke alat dan media menggambar. Pengetahuan tentang alat dan bahan menggambar sangat penting untuk diketahui. Setiap jenis alat dan bahan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda-beda. Dengan mengetahui dan memahami setiap alat dan bahan gambar akan memudahkan kita menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk gambar. Secara umum, alat dan bahan untuk menggambar antara lain 1. Pensil. Ada berbagai macam jenis pensil tergantung dengan penggunaannya. Jenis pensil yang pertama ada pensil lunak dengan tanda B. Pensil ini biasanya berseri 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, dan EB. Dan yang kedua, pensil sedang dengan tanda HB, H,
2H, 3H. Pensil keras berupa 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Pensil biasanya diberi tanda kode dengan huruf B untuk menyatakan kehitamannya. Semakin besar angka pada huruf B, maka semakin tinggi intensitas kehitaman dari jenis pensilnya. Yang kedua, pensil warna. Pensil warna bentuknya seperti pensil biasa, namun isinya yang berbeda. Jika pensil biasa merupakan campuran grafit dari tanah liat, pensil warna berisi leads. Yang ketiga, krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan dan umumnya disebut dengan istilah pastel. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Yang keempat, spidol. Spidol sering juga digunakan untuk menggambar. Spidol memiliki ujung yang lunak. Spidol memiliki tinta khusus yang disimpan dalam busa yang dapat menguap jika terpapar udara terus-menerus. Dan media yang kelima yaitu kertas. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalkan kertas pandalarang. Materi yang terakhir yaitu tentang langkah-langkah dalam menggambar. Secara umum, langkah-langkah dalam menggambar antara lain 1. Penentuan objek gambar. Tentukan objek yang akan digambar, misalnya flora, fauna, atau alam benda. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan menggambar antara lain pensil, kertas, dan penghapus. Ketiga, penentuan teknik. Teknik yang akan digunakan misalnya linear, arsir, dusel, atau penggabungan ketiganya. Yang keempat, pembuatan sketsa. Pada tahap ini adalah pembuatan rancangan dasar gambar menggunakan garis-garis bantu yang tipis dengan memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan terutama komposisi. Dan yang kelima, pewarnaan. Pewarnaan dapat memilih berbagai macam teknik, misalkan arsir, dusel, atau pointillis untuk menghasilkan gelap terang, baik pada bagian objek utama maupun latar belakang. Dan yang terakhir adalah finishing. Tahap terakhir dalam menggambar objek flora, fauna, dan alam benda yaitu tahap finishing. Maksimalkan hasil akhir dalam kegiatan menggambar yang kalian lakukan, misalnya pemberian gradasi warna, isian garis, maupun detail-detail gambar yang lainnya.